Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kayaknya kita semua lakuin setiap hari, yaitu dengerin musik. Tapi, gimana kalau saya bilang kita bisa mengubah total cara kita menikmati musik? Coba bayangin deh gimana kalau selama ini tanpa sadar kita ngelewatin bagian-bagian terbaik dari lagu favorit kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba membuka sebuah level baru dalam menikmati musik. Oke, kita mulai dari sini. Ternyata ada perbedaan yang besar banget loh antara sekedar mendengar musik sambil lalu sama benar-benar menghargai musik itu sendiri. Ini dia nih kata kuncinya, apresiasi musik. Ini bukan cuma soal dengerin nada, tapi sebuah proses aktif. Proses di mana kita merasakan, menilai, dan memahami musik lewat emosi, pikiran, dan juga keindahan. Dan yang paling penting ya, ini tuh bukan cuma buat para musisi atau ahli musik. Sama sekali bukan. Ini buat kita semua, buat siapa aja yang pengen merasakan keindahan dan kekayaan musik secara utuh. Siapapun bisa. Oke, jadi kita udah tahu apa itu apresiasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu repot-repot melakukannya? Apa sih tujuannya? Yuk kita lihat. Tujuannya tuh jelas banget dan wow, dampaknya besar. Kita jadi bisa lebih paham sama sebuah karya musik, lebih menghargai kreativitas musisinya, kepekaan emosional kita jadi lebih tajam, dan kita jadi punya telinga yang lebih kritis buat menilai kualitas. Nah, untuk bisa benar-benar mengapresiasi musik, ternyata kita butuh dua hal utama, mindset yang pas dan metode yang praktis buat menganalisisnya. Gampangnya gini deh, kita sebut aja hati dan kepala. Hati itu soal mindset kita. Sikap terbuka, rasa hormat, dan keterlibatan emosi. Sementara kepala itu soal metodenya, kemampuan kita buat ngerti gimana dan kenapa sebuah musik itu bisa begitu. Oke, kita mulai dari hati dulu ya. Buat membangun sikap ini, kita harus coba terbuka sama semua jenis musik, hargai kerja keras dan pesan dari si seniman, dengerin dengan fokus penuh, dan ini penting, jangan gampang ngejudge gaya musik yang beda dari selera kita. Sekarang kita pindah ke kepara, alias metodenya. Ini ada 4 langkah simpel yang bisa diikuti siapa aja. 1. Dengerin secara mendalam. Coba perhatiin melodi, ritme, harmoninya. 2. Pahami konteksnya. Cari tahu sedikit tentang penciptanya, sejarahnya, atau budayanya. 3. Coba tangkep pesannya. Rasain emosi atau cerita di baliknya. Dan terakhir, baru deh kita evaluasi kualitas, teknik, dan dampaknya. Jadi, apa yang terjadi waktu kita gabungin hati yang terbuka sama kepala yang analitis? Nah, disinilah keajaibannya. Kita bisa membuka 3 level apresiasi yang berbeda. Dengan 2 senjata tadi, hati dan kepala, kita sekarang bisa masuk ke 3 tingkatan ini ya, yang masing-masing lebih dalam dari sebelumnya. Level empatik, level estetis, dan level kritik. Nah, bagian ini keren banget karena bikin semuanya jadi jelas. Di level empatik, kita itu merasakan penampilan dan prosesnya. Contohnya, waktu kita nonton konser terus kepikiran, gila gimana ya cara mereka latihan sampai bisa sekompak ini? Naik ke level estetis, kita mulai mengevaluasi skill teknis, harmoni, sampai desain panggung. Dan di level paling atas, kritik, kita udah bisa menganalisis dan menilai secara detail, persis kayak juri di ajang pencarian bakat gitu deh. Oke, kita udah bahas semuanya. Terus untungnya buat kita apa sih? Apa imbalan terbesar dari mengembangkan semua skill ini? Manfaatnya tuh luar biasa. Ini bisa mempertajam kecerdasan emosional kita, memperluas wawasan budaya, bikin kita makin cinta sama seni, dan bahkan bisa ningkatin konsentrasi dan relaksasi. Yang paling penting, kita jadi punya rasa hormat yang jauh lebih dalam buat para seniman. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Dengan sikap apresiatif dan kemampuan analisis, kita bisa menikmati musik bukan cuma sebagai hiburan, tapi sebagai sebuah medium seni dan ekspresi budaya. Itulah inti dari semuanya. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan, atau mungkin sebuah tantangan. Nanti, waktu Anda dengerin lagu berikutnya, dengan semua yang baru kita pelajari, kira-kira hal baru apa yang akan Anda temukan?